Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hibatullah Gandudi dengan nomor WP 19 11 12 2001 dari kelompok A Mikrobiologi Pengolahan kelas B. Di sini saya beranggotakan ada Ahmad Alwi, Hasan Habib, Dede Fardian, Zahra Abdidina, dan Andriansyah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang indikator keamanan mutu dan dari mikrobiologi abon tempe. Next. Nah, untuk cakupan pembahasannya itu ada acuan, definisi, indikator keamanan, cara pengambilan contoh, dan cara uji. Next. Untuk acuannya itu kami mengacu kepada SNI nomor 190428-1989 yaitu tentang petunjuk pengambilan contoh padatan. Yang kedua ada SNI 012891-1992 tentang cara uji makanan dan minuman. Yang ketiga ada SNI 192987-1992 tentang cara uji cemaran mikroba. Yang keempat ada SNI ISO 4831 tentang mikrobiologi bahan pangan dan pakan, metode horizontal untuk deteksi dan enumerasi coliform, teknik angka paling mungkin atau bisa disebut juga APM. Next. Yang pertama itu ada definisi abon tempe. Abon tempe ini adalah suatu jenis makanan kering berbentuk khas dibuat dari tempe kedelai yang diperoleh dari kedelai yang telah dikupas, sudah direbus dan difermentasikan. Fermentasi ini menggunakan kapang Rhizopus sp, kemudian disayat-sayat, dibumbui, digoreng, lalu dipres. Untuk indikator keamanannya itu ada kriteria ujinya. Yang pertama ada cemaran mikroba, yaitu angka lempeng total, satuannya koloni per gram. Untuk persyaratannya itu maksimal 5x10. Untuk MPN coliform itu satuannya koloni per gram dengan persyaratan maksimalnya 10. Untuk kriteria salmonella satuannya itu koloni per 25 gram, persyaratannya negatif. Yang keempat ada Staphylococcus aureus, satuannya koloni per gram dengan persyaratannya 0. Selanjutnya itu ada cara pengambilan contoh. Persiapan contoh untuk uji mikrobiologi ini yaitu dengan cara buka kemasan abon tempe secara aseptik dan ambil contoh secara aseptik, kemudian tempatkan dalam wadah yang steril. Yang pertama, itu ada uji cemaran mikroba pada Salmonella sp. Cara kerjanya itu homogenisasi contoh dan pra-pengkayaan. 25 gram sampel ditimbang dan ditambah 225 ml BPW steril, lalu dikocok selama 20 menit, 2 menit. Yang kedua, lalu kita diinkubasikan pada temperatur 37 plus minus 1 derajat Celcius selama 18 plus minus 2 jam. Untuk yang kedua itu ada pengkayaan. 0,1 mili pra pengkayaan dibiarkan dalam 10 mili media RPS dan 1 mili lainnya ke dalam 10 mili MKTTN broth and vortex. Lalu diinkubasikan untuk media RPS pada temperatur 41,5 derajat Celcius selama 24 plus minus 3 jam dan MKTTN broth pada 37 plus minus 1 derajat Celcius selama 24 plus minus 3 jam dalam pedangas air bersirkulasi.
Yang ketiga, ada penanaman pada pemilihan pilihan. Sampel yang telah diinkubasi sebelumnya dikocok, diambil dengan jarum OC, digoreskan pada cawan berisi agar XLD, HE, dan BS untuk biarkan pengkayaan MKTTN broadband dan RVS. Lalu diinkubasikan kembali selama 24 plus minus 3 jam pada temperatur 37 derajat Celcius. Lalu kita amati kemungkinan adanya koloni Salmonella sp. Jika tidak ada koloni Salmonella sp ini pada media agar BS setelah diinkubasi 24 plus minus 3 jam, inkubasi kembali media ini selama 24 plus minus 3 jam lagi. Yang selanjutnya itu morfologi koloni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Untuk XLD itu koloni berwarna merah jambu atau pink dengan atau tanpa inti hitam. Untuk HE, koloni ini berwarna hijau kebiruan sampai biru dengan atau tanpa inti hitam. Untuk PS, itu koloni berwarna coklat, abu-abu sampai hitam, dan kadang-kadang kilap logam. Yang selanjutnya itu ada uji lanjutan. Yang pertama itu uji penegasan biokimia. Inokulasi koloni sebelumnya ke dalam media TSI untuk uji penegasan biokimia. Yang kedua ada uji penegasan serologi dan serotyping untuk mendeteksi keberadaan antigen Omin, P-imin, dan H-min Salmonella diuji dengan aglutinasi ataupun pengumpalan dengan sera yang sesuai. Yang kedua ada uji total mikroba. Uji total mikroba itu ada total plate count atau bisa disebut juga TPC. Metode ini yang dipergunakan dalam menentukan total mikroba pada sampel adalah TPC. Koloni yang tumbuh dihitung dan dilaporkan selagi jumlah koloni per gram atau ml itu menurut standar plate count prosedur. Cara kerjanya itu yang pertama, sampel ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam botol yang telah berisi PW 45 ml yang telah disterilisasi. Dilakukan pengenceran kembali sampai pengenceran 10-6. Yang kedua, setelah pengenceran, kemudian dipipet 0,1 ml sampel dari pengenceran 10, 3, 10, 6 dimasukkan ke dalam masing-masing cawan Petri. Lalu kita ditambahkan 15-20 ml media PCA ke dalam masing-masing cawan Petri. Lalu langkah yang ketiga, cawan Petri diputar di atas meja membentuk angka 8 perlahan-lahan agar tercampur merata dengan medium atau disebut juga homogen. Setelah itu, setelah medium membeku, cawan Petri diinkubasikan dengan posisi terbalik. Langkah yang keempat, inkubasi dilakukan pada inkubator suhu 35 derajat Celcius selama 2 hari atau 48 jam. Jumlah koloni mikroba yang terdapat dalam cawan Petri tersebut dihitung sebagai data total mikroba. Yang ketiga itu ada uji total kapang. Uji total kapang dihitung dengan metode hitungan cawan. Cara kerjanya itu yang pertama, sebanyak 5 ml sampel diambil dan dimasukkan ke dalam 45 ml larutan pengencer, lalu dilakukan pengocokan hingga homogen dengan vortex. Yang kedua, pengenceran ini dilakukan dengan tingkat pengenceran 10-6, kemudian dipipet 0,1 ml sampai sampel dari pengenceran 10-3, 10-6 dimasukkan ke dalam masing-masing cawan Petri. Yang ketiga, dimasukkan media PDA atau potato dextrosa agar cair sebanyak 15-20 ml ke dalam cawan. Segera setelah penuangan, cawan Petri digerakkan di atas meja dengan gerakan lingkar ataupun gerakan yang membentuk angka 8.
Lalu setelah medium membeku, cawan Petri diinkubasikan dengan posisi terbalik pada inkubator dengan suhu 28 derajat Celcius selama 2 hari ataupun 48 jam. Jumlah koloni kapang yang terdapat pada cawan Petri dihitung sebagai data total kapang. Yang keempat ada uji total E. coli. Uji total E. coli ini menggunakan metode uji kualitatif dengan cara kerjanya itu yang pertama, diambil tabung reaksi hasil total coliform yang paling keruh dan bergas positif, dilakukan inokulasi masing-masing ke dalam cawan Petri yang berisi media EMBA. Lalu yang kedua, tabung bereaksi yang berisi gas ini dikocok agar homogen, kemudian dipipet sebanyak 0,1 mili, lalu ditanam pada cawan Petri yang telah diisi media EMBA plus minus 12-15 mili yang telah dibekukan. Lalu yang selanjutnya kita ratakan dengan batang bengkok sambil cawan Petri diputar agar pertumbuhan mikroorganisme ini merata. Lalu kita inkubasikan selama 48 jam di inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius. Lalu yang terakhir, koloni E. coli ada ditandai dengan adanya bintik-bintik hitam kecil yang dikelilingi warna hijau metalik ataupun adanya kilatan. Yang selanjutnya itu ada cara pengemasan. Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak mempengaruhi ataupun dipengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme pada produk akhir selama proses penyimpanan dan pendistribusian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.